sawahnya lur, hijau. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya Sulung ya. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Oke, kali ini kita reading masih di Kebumen aja ya. Ini daerah Jatisari namanya. Kalau teman-temannya dari Kebumen, insya Allah tahu lah ya. Daerah Kebumen Timur ini loh. Kalau kita balik arah nanti tembusannya ke Bocor ya, Pantai Bocor. Lurus. Oke, untuk kali ini bahas apa ya? Nah, karena saya sedang pakai Y-Inter ya, maka rencananya ini saya mau bahas pengalaman saya memakai kamera Y-Inter ini dalam kurun waktu hampir 1 tahun loh. Hampir 1 tahun pakai kamera ini nggak berasa ya. Dan sampai sekarang sih nggak ada keluhan sih, tidak ada keluhan yang berarti ya. Ya asalkan kita sadar saja. Sadar dengan harganya yang ekonomis. Iyalah, dulu ini saya dapat harga berapa ya? 600 ribu sudah paket motovlog ya, sudah sama 2 set mounting sama baterai udah satu, dikasih memori 16 GB, terus ada waterproofnya, sama dikasih tas lur. Nah, ini Puskesmas Kebumen 2 ini. Sama dikasih tas yang kotak itu ya, yang buat kamera. Ada busanya juga, tapi busanya tak lepas buat jadi bisa muat 2 kamera ya, Y4K sama Y basic ini, Y-Inter. Sebentar, kita belok dulu. Oke, aman. Yang pertama mau saya bahas mungkin apa ya, kekurangannya ya. Tapi yo jangan berekspektasi terlalu tinggi karena ini kamera yang murah ya lur. Tapi menurut saya tidak murahan. Iya. Oke, untuk kekurangan yang pertama yang saya rasakan itu apa ya? Awalnya sih saya biasa saja, tapi setelah saya pakai Y4K itu berasa banget ini bedanya. Yang pertama itu baterainya lur. Baterainya boros. Pas awal itu saya dapat, maksudnya pas baru beli ya, baru beli itu bisa sampai sekitar 45 menitan, 45 bahkan kadang hampir 1 jam itu ya, pas awal-awal beli. Ini baterainya masih bawaan pas beli maksudnya. Terus untuk sekarang setelah pemakaian kurang lebih hampir 1 tahun, itu paling tinggal setengah jam lah, kurang lebihnya setengah jam. Jadi kalau saya mau pakai untuk kamera primer, kamera utama, saya harus sedia power bank lur kalau misalkan mau pakai ini. Jadi sambil dipakai sambil dicas gitu ya. Itu pertama baterai, yang kedua suhu, karena ini kamera ternyata lumayan panas kalau dipakai. Jadi kalau habis dipakai gitu ya, rasanya itu panas, suhunya termasuk tinggi. Daripada saya bandingkan dengan Y4K itu anget-anget aja biasa ya. Terus yang ketiga, dia belum ada stabilisernya, belum ada ace-nya. Ya maklum lah, kamera murah ya. Terus kemudian belum ada layar, paling itu sih. Belum ada layar, jadi kita kalau mau nyeting harus dikonekkan dulu ke Android ya. Ada aplikasinya di Android tapi tidak ada di Play Store. Jadi kalian harus download dulu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nyari softwarenya, nanti saya cantumkan di deskripsi ya loh. Itu diinstal ke Android buat nyeting kamera basic ini. Kemudian paling itu yang saya rasakan. Lanjutnya ke kelebihan ya. Untuk kelebihan,
Pertama yang saya rasakan ini apa, walaupun dia belum ada ais ya, tapi untuk warnanya bagus. Tapi kebetulan ini mendung, jadi mungkin nggak terlalu aneh ya, nggak terlalu kelihatan warna langitnya. Untuk kamera harga segini, kualitas gambarnya lumayan lur, cakep. Tapi ya kembali lagi, untuk low light dia memang kurang. Ini mungkin masuk ke kekurangannya ya. Jadi untuk di low light dia kurang. Tapi kalau di tempat yang bercahaya cukup, ini bagus, cakep lah hasilnya. Terus kemudian kelebihan selanjutnya, bentuknya simple dan ringkes ya, simple dan ringkes, elegan juga menurut saya, apalagi kalau yang warna hitam itu ya, bagus itu. Terus kelebihannya lagi dari segi audio, memang kalau misalkan kalian beli kamera ini original, maksudnya masih ori, itu mic-nya belum dimodifkan ya. Kalau ini saya beli sudah ada mod mic-nya, sudah dimodif, dikasih jack mic untuk dipasang mic clip on ya. Ini saya pakai mic clip on juga. Ini suaranya lumayan loh, daripada Y4K itu nggak ada bass-bassnya ya. Isinya mid sama treble. Kalau ini bassnya enak loh. Kalau untuk suara ngomong itu enak menurut saya. Kelebihannya itu. Terus kemudian harganya tentu untuk kalian mungkin saat ini ya. Kemarin saya sempat cari-cari, bahkan ada yang posting 400 ribuan itu, tapi cuma kamera dan baterai ya. Kalau saya belinya kemarin satu paket sih. Kalau yang paketan rata-rata 600, 500, 600 tergantung penjualnya. Oke. Terus kemudian aksesorisnya ini banyak dan murah. Jadi kalau mau cari mounting atau waterproof case-nya ini murah juga, ini 50 ribuan. Kalau Y4K 90 sampai 100 ribu itu. Terus mounting juga banyak tersedia. Penuh banget. Aksesorisnya banyak. Terus apalagi ya, operasionalnya mudah lur. Jadi kalau kalian sudah sekali setting itu, ya tinggal nyalain tombol on off di depan. Setelah lampunya nyala, terus klik record. Untuk ganti mode, klik tombol power satu kali. Misalkan mau di off kan, ditahan, sudah, masalah selesai. Saran sih untuk kalian yang membeli ya, baru saja membeli, mungkin kalian bisa beli sekalian baterainya ya. Jadi sama beli baterai satu lagi untuk cadangan, soalnya ini termasuk ya boros itulah ya. Gitu aja sih. Mungkin kalau ada kelebihan atau kekurangan yang lain nanti bisa menyusul ya. Sementara ini itu sih yang saya rasakan, dan awet, tidak ada keluhan sampai sekarang. Saya sih belum pernah pakai waterproofnya ya. Mungkin kalau pakai waterproof nanti kepanasan, saya malah bisa error. Jadi saya cuma pakai apa sih ini yang di luar itu, cuma pakai itu dong, frame case namanya. Oke, segitu aja konten untuk kali ini. Terima kasih sudah menemani saya jalan-jalan reading sambil bahas Y4K ini ya. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe, like juga, komen-komen boleh jika ada pertanyaan. Oke. Ini saya sambil belok kiri ya. Ya. Oke, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.